Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devon di channel Devon Nosuke. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari seri HTML dasar kita. Kita sudah selesai bagian pertama. Kita buka folder HTML kita, HTML dasar. Nah, di sini kita sudah pernah membuat indeks HTML kita. Nah, ini membuat struktur dasar dari HTML, menampilkan judul halaman Hello World, yaitu Hello Devon. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang HTML atribut. Nah, mulai dari seri ini kita akan mulai menggunakan Visual Studio Code, yaitu yang ini ya. Kalau misalnya teman-teman belum install Visual Studio Code, teman-teman bisa langsung ke tutorialnya di channel ini, atau akan ada saya sediakan link di deskripsi video. Oke, teman-teman bisa buka Visual Studio Code teman masing-masing. Kita buka sama-sama Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Saya mau teman-teman kecilkan Visual Studio Code-nya untuk window-nya. Terus folder HTML dasar kita tarik ke dalam sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita close saja welcome-nya. Nah, di sini saya sudah punya HTML dasar yang di folder kita tadi. Nah, sekarang kita bisa buat folder, hapus folder ataupun file di dalam Visual Studio Code. Saya mau teman-teman buat file baru, bisa klik di sini, new file. Kita beri nama 2 atau bagian 2, HTML atau atribut HTML. Nah, tadi kenapa error? Karena tidak boleh ada spasi ya, jadi saya gunakan tanda garis min ini saja. Nah, kita buat aja seperti ini. Atribut kita buat namanya seperti ini, bagian 2 atribut.html. Teman-teman mungkin bisa langsung tulis ya, misalnya tag HTML. Lihat, perhatikan ya saat saya tutup. Nah, kita hilangkan dulu bagian sebelah kiri ini, explorernya. Kita bisa tekan Ctrl P, kita bisa tekan Ctrl B dan Ctrl B untuk buat dia kembali ada. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi itu Ctrl B ya. Nah, kita lanjut. Jadi perbedaannya dengan saat kita coding di Notepad, itu fungsi dasar dari kode editor, salah satunya adalah VS Code ini yang kita gunakan sekarang, adalah mempercepat kita dalam ngoding. Teman-teman bisa lihat saya buat struktur HTML dasar ya. Kita buat head di sini. Nah, kita enter, kita buat title. Saya lihat ya, saya baru tulis T, langsung ada pilihannya. Teman-teman bisa panah atas atau panah bawah untuk memilih pilihannya. Jadi langsung kode editornya langsung memprediksikan apa yang akan kita tulis. Kita ke bawah ini, kita enter. Nah, kita tinggal tutup. Nah, langsung ada tutupnya. Kita tulis saja sini HTML atribut. Nah, setelah itu apalagi? Tag body, kita langsung tulis aja body. Nah, kita klik. Nah, atau bisa enter tadi. Nah, ini bisa langsung ya, teman-teman juga harus perhatikan di sini. Ini yang menyebabkan kode editor kita mengerti bahwa kita ingin
memasuki kode HTML. Karena ini kita di sini bisa pilih bahasa pemrograman mana, tapi karena kita buat HTML jadi otomatis ke HTML. Nah, mungkin teman-teman bisa buat seperti ini. Kita lupa satu tag lagi untuk memberitahu kepada browser kalau kita menggunakan HTML5. Lihat, langsung ada, kita tinggal enter saja. Nah, karena kita menggunakan VS Code, kita bisa tidak perlu lagi menulis seperti ini lagi ya. Kita bisa hapus saja. Teman-teman bisa langsung tanda seru, terus tekan tab. Nah, maka akan langsung dibuatkan struktur HTML-nya. Nah, mungkin teman-teman lihat apa ada yang baru di sini seperti meta charset, meta name. Itu adalah informasi yang akan diberikan kepada browser nanti. Dan ini kita abaikan dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita ubah judulnya jadi HTML atribut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis atribut pada HTML. Setiap elemen HTML pasti memiliki atribut atau setiap tag ya. Di sini juga kita akan belajar tag-tag baru, yaitu tag at yang akan digunakan pada HTML-nya, tag title juga. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama-tama kita isi dulu dengan H1. Kita tab, kita tutup saja. Nah, kita tulis selamat datang. Terus kita save. Nah, kita perkecil ini, kita kembali ke HTML dasar kita. Nah, ada file baru ini yang kita buat sebelumnya. Kita klik kanan, open with Google Chrome. Di sini saya gunakan Google Chrome. Terserah teman-teman mau gunakan browser mana. Di sini sudah muncul selamat datang. Nah, teman-teman bisa perhatikan atribut adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat di dalam tag HTML ada sebuah hal yang baru seperti ini. Ada language yaitu English, cara set di dalam tag meta. Nah, di tag-tag lain juga ada. Contoh tag A. Kita tab. Nah, teman-teman bisa lihat akan langsung muncul href-nya. Ini yang disebut atribut. Atribut ini nama atributnya. Ini tag-nya, dan tag-nya memiliki atribut. Nah, ini atributnya, dan ini nama atributnya, dan di dalam kutip 2 ini adalah isi dari atributnya. Jadi atribut itu memiliki nama atribut dan juga value atau isi dari atribut tersebut. Nah, tag A sendiri berfungsi untuk link atau mengarahkan kita ke halaman lain. Nah, di antara dua tag A ini atau bisa dibilang elemen HTML-nya adalah teks yang akan nantinya kita klik. Saya tulis di sini, silahkan ke Facebook, seperti ini. Nah, href ini berisi link website ataupun link halaman kita sendiri untuk mengarahkan orang ke halaman tersebut. Teman-teman bisa langsung tulis saja URL-nya Facebook, https:// garing-garing // facebook.com. Nah, teman-teman perhatikan ya, saya save. Kita coba tes, kita buka browser. Pastikan teman-teman terhubung internet, karena saya sudah menggunakan internet. Nah, kita refresh HTML atribut ini. Nah, sekarang
kita lihat ada halaman untuk silakan ke Facebook. Teman-teman bisa lihat ke bawah sini. Lihat kursor saya nanti akan muncul. Jika saya sorot, nah maka akan muncul https://facebook.com. Kita coba klik. Nah, teman-teman bisa lihat kita langsung diarahkan ke halaman Facebook. Nah, itulah fungsi dari tag A itu sendiri. Dan juga atributnya, yaitu atribut href yang digunakan untuk mengisi link website yang akan kita tuju. Nah, kita kembali ke browser. Kalau misalnya teman-teman pengen tidak hilang website kita sebelumnya, teman-teman bisa ubah di kodenya. Ada lagi atribut lainnya lagi yang bernama target. Jadi spasi, tulis saja target di sini. Nah, itu sudah ada prediksinya, kita enter, maka otomatis akan dibuatkan sama dengan dan juga kutip untuk mengisinya. Target ini kita isi underscore garis bawah atau garis bawah blank. Kita save. Terus kita kembali. Kita sudah kembali, terus kita refresh. Kita klik silahkan ke Facebook, lihat dia akan memunculkan tab baru. Jadi tab ini tidak akan hilang. Nah, itu dia teman-teman mengenai tag href. Agar websitenya lebih ramai lagi, kita coba buat sebuah paragraf. Kita enter di sini. Ke selamat datang, kita enter, terus kita ketik P saja, terus kita tab. Nah, di sini mungkin teman-teman langsung buat sebuah kata-kata panjang, kita save. Kita coba buka browser, kita refresh. Nah, akan muncul juga tag paragrafnya. Itu akan muncul juga teks yang ada di dalam paragraf. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen buat contoh kata panjang yang hanya sekedar untuk tampilan saja, datanya belum asli, teman-teman bisa hapus ini. Nah, ini salah satu fitur yang sudah bawaan dari Visual Studio Code yang berasal dari Emmet atau extension dari Emmet. Nah, teman-teman bisa ketik di dalam tag P sini, di dalam elemen P, teman-teman bisa tulis lorem seperti ini, lorem. Setelah itu diikuti dengan berapa banyak kata yang ingin teman-teman generate secara otomatis. Kalau misalnya saya tulis 50, terus saya tab, ini panjang ya. Nah, maka dia akan membuat 50 kata. Agar tidak ke belakang sana, kita bisa Alt Z agar dia word wrap, agar kalau yang panjang bisa ke bawah. Teman-teman bisa lihat akan secara otomatis dibuatkan teks gitu teman-teman. Jadi coba kita save, kita kembali ke browser, terus kita refresh, maka akan langsung muncul. Itu dia dari tag P. Itu dia. Sekarang kita akan ke pembahasan selanjutnya. Kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh ya, tidak terjadi apa-apa. Sekarang kita akan belajar mengenai tag IMG. Nah, tag IMG ini, atau kita kembali ke VS Code, kita buat saja di sini. Setelah tag A, kita enter. Tag IMG, teman-teman bisa tulis seperti itu. Perhatikan ya, saya klik tab. Pelan-pelan ya, yang penting teman-teman bisa memahaminya. IMG itu sendiri juga merupakan
salah satu tag yang tidak memiliki pasangan. Jadi berbeda dengan tag H1 ada pasangannya, tag P juga ada pasangannya, tag A juga ada. Tag A sendiri tidak memiliki pasangan tag. Jadi tidak ada penutupnya seperti ini ya. Saya akan jelaskan. Nah, di sini fungsinya tag IMG untuk menampilkan gambar. Nah, SRC ini adalah lokasi di mana teman-teman menyimpan file gambar yang akan ditampilkan ke halaman HTML. Sedangkan alt ini atau bisa dibilang alternatif merupakan, teman-teman bisa lihat kalau saya sorot akan memunculkan penjelasannya. Lihat, this attribute mendefinisikan teks alternatif dari gambar. Jadi kalau misalnya kita tulis ini gambar 1, maka jikalau nanti browser akan ingin menampilkan gambar dan gambar yang ada dicari tidak ada, maka yang akan ditampilkan adalah teks ini. Kalau kita langsung saja praktek, saya di sini sudah sediakan gambar. Kita kembali ke Explorer di foldernya. Nah, ada PC PNG. Teman-teman bisa copy, atau teman-teman sudah sediakan gambar, teman-teman copy saja. Kita pindahkan di folder yang sama ya, di HTML dasar di bagian 2 atribut ini. Kita paste di sini. Nah, sekarang ada di sini. Kita ubah dulu tampilannya. Nah, ini dia pc.png, teman-teman. Ingat baik-baik ya namanya. Nah, kita kembali ke code kita ya. Di SRC sini teman-teman tinggal menuliskan nama gambarnya. Nah, tadi itu adalah gambar pc.png. Ini juga salah satu kelebihan dari Visual Studio Code. Teman-teman akan langsung diprediksikan. Nah, akan langsung muncul pc.img. Nah, klik saja, tapi bisa di enter tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman kita kembali dulu ke Explorer. Nah, kalau misalnya teman-teman menaruh file-file baru atau apapun itu, maka Visual Studio Code ini langsung akan mendeteksinya. Kalau misalnya kita ke IMG SRC, berarti dia mengerti kalau kita ingin memasukkan gambar, dan dia akan langsung memprediksikan gambar apa yang akan kita pilih sesuai dengan gambar yang ada di dalam folder ini. Nah, kerennya teman-teman. Jadi kode editor ini sangat membantu mempercepat pekerjaan kita. Kita bisa save, control save, kita kembali ke browser. Nah, perhatikan setelah saya refresh, maka akan muncul tag. Nah, maka akan muncul ya gambarnya. Setelah itu kita kembali dulu ke Visual Studio Code. Teman-teman lihat alt-nya ini tidak muncul. Kenapa? Karena teks yang ada di dalam atribut alt ini akan muncul jikalau gambar yang dicari tidak ditemukan, atau misalnya kalau misalnya teman-teman udah buat HTML yang online dan gambarnya tidak dapat diambil ataupun kalau jaringannya lelet, maka yang akan ditampilkan tulisan gambar 1 ini. Nah, karena kita di lokal, webnya HTML-nya sendiri ada di komputer, jadi kita coba hapus saja atau kita ubah namanya PCX. Kita coba jadi ini. Nah, setelah yang kita tahu tidak ada gambar PCX di sini ya, kita kembali, kita save, kita kembali ke browser. Nah, perhatikan ya, saya refresh, maka akan muncul sebuah contoh gambar rusak, terus tulisannya sini gambar 1. Teman-teman mungkin agar tidak nyambung dengan linknya, kita bisa tambah sini
tag BR, kita enter, kita tik BR, kita tab. Nah, ini juga tag yang berfungsi untuk membuat break line atau baris baru ya, jadi tidak akan nyambung lagi. Coba kita save, terus kita kembali, kita refresh, sekarang dia akan ada di bawah itu juga. Dan tag BR ini juga salah satu tag yang tidak memiliki pasangan. Wah, dia jomblo ya. Sama seperti tag IMG, tidak punya pasangan, BR juga seperti itu. Nah, itu dia mengenai tag IMG beserta atributnya, yaitu src dan juga alt. Kita lanjut, ada juga atribut baru, yaitu yang ada di HTML5, atribut baru yang bernama atribut title. Teman-teman bisa kita langsung coba praktik saja ya. Contoh H1 ini atau judulnya ini, kita bisa buat spasi seperti buat atribut pada umumnya yang ada di yang kita buat sebelum-sebelumnya di AA ataupun IMG. Kita spasi dari tag pembukanya, terus kita langsung saja tulis title. Nah, langsung ada prediksinya, enter saja. Nah, kita tulis contoh ini judul, terus P ini juga saya ingin buatkan title, kita spasi, kita enter, kita tulis ini adalah paragraf. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, teman-teman perhatikan saat kursornya atau mouse-nya saya taruh di sini, akan langsung muncul sebuah penjelasan bahwa ini judul. Teman-teman bisa lihat di bawah kursor saya. Nah, kita coba ke bawah, itu juga akan muncul ini adalah paragraf. Nah, itu juga salah satu fungsi dari tag atribut. Jadi kita bisa taruh, saya juga kurang begitu tahu tag title ini atau atribut title ini dapat ditaruh di tag mana saja. Coba kita taruh di tag A. Oh, bisa juga ya teman-teman. Jadi saya rasa hampir semua tag bisa taruh title ya. Nah, kita coba isi ya ke halaman Facebook. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh, coba kita arahkan. Oh ya, ada juga ya ke halaman Facebook. Itu dia tadi mengenai atribut title. Ada juga satu atribut lagi, yaitu text style. Text style ini merupakan tag yang digunakan untuk mempercantik halaman kita menggunakan CSS di dalam sebuah tag ya. Jadi kita coba di tag P ini saja atau tag H1. Kita coba di tag H1, kita spasi. Nah, kita tulis style, sudah ada, kita enter. Teman-teman bisa lihat sudah ada prediksinya. Kita coba ubah colornya atau warnanya, kita enter, kita ubah warnanya jadi ini aja ya, blue violet. Kalau teman-teman mau ubah warnanya, teman-teman bisa tinggal sorot di sini. Nah, maka otomatis akan muncul. Nah, itu dia salah satu kelebihan dari Visual Studio Code. Kita coba save, kita kembali ke HTML, kita refresh, berubah ya jadi warna ungu gitu. Kita kembali, jadi atribut style ini digunakan untuk mengisi atau mempercantik halaman kita ya. Kalau misalnya di body ini juga saya bisa buat, kita spasi style. Nah, kita ubah. Kalau di sini juga teman-teman belajar lagi ya. Ini mengenai CSS sebenarnya sudah tidak masuk ke ranah HTML lagi ya, tapi kita juga boleh belajar sedikit-sedikit. Nah, kalau color itu untuk warna teks, maka kalau untuk background kita gunakan
B G C. Teman-teman bisa tulis saja seperti itu. Nanti akan muncul background color. Kita ubah warna Bollywood. Nah, kita coba save. Kita kembali ke browser. Teman-teman perhatikan, kita refresh. Latar belakangnya juga berubah. Kita kembalikan dulu tag A-nya. Kita hapus itu X-nya. Kita save, kita kembali, kita refresh. Itu dia teman-teman. Oke, bersama saya Devon dari channel Devon Asuke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye.